Selamat datang di podcast Bagi Horor. Sebelum kita melanjutkan ke video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel podcast Bagi Horor bisa terus berkembang dan bisa membagikan horornya untuk kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di podcast Bagi Horor. Kita akan melanjutkan Balong Kukang part kedua dari cerita @dev4 horror. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebenarnya bukan salah Pak Tholib sepenuhnya. Suara selak pelan Fanny mengagetkan Angel dan Dika bersamaan. Pak Tholib dipaksa sama keluarga Haryo dan Satrio, Mbak. Suara Fanny terdengar dipaksakan. Dari mana kamu tahu, Van? Tanya Angel iri. Pak Tholib yang cerita, Mbak. Pak Tholib juga minta maaf dan nunjukin di mana letak balong kukang itu ditanam. Lalu matanya terpejam kembali, menyisakan hembusan nafas pelan Fanny. Sedan hitam mereka masih melaju kencang di jalan bebas hambatan. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, mendung telah berlalu. Jarum jam di tangan Dika berada di angka 3:50 sore. Dika memperlambat laju sedan lalu berhenti di salah satu warteg, memberi kode kepada Angel untuk turun istirahat. Dika memesan nasi campur favoritnya, berbeda dengan Angel yang bingung harus memesan apa. Ujung-ujungnya Angel hanya memesan segelas es teh manis. Makan, Mbak. Gak usah terlalu difikirkan. Satu jam lagi kita sampai di sendang Kamulian, kata Dika sambil mulai mengunyah makanan. Gak lapar, sahut Angel. Berkali-kali mata Angel menoleh ke keluar, di mana sedan hitam mereka terparkir. Rasa khawatir mulai menjalar ketika melihat sedan itu sedikit bergerak. Mesin mobil mati kan? Tanya Angel yang langsung menoleh ke arah Dika. Lah ini kuncinya, Mbak, jawab Dika menunjukkan kunci, sambil terus mengunyah nasi campur di piringnya. Sepasang mata mengawasi mereka dari dalam warung. Mas sama Mbaknya mau kemana? Tanya penjaga warung yang mulai penasaran ketika melihat sorot mata Angel ketakutan. Sepertinya kalian bukan dari daerah sini ya? Lanjut penjaga warung. Aku arep Panjen, Pak, jawab Dika cepat. Kalau Mbak ini dari Jakarta, mau nyari obat di Sendang Kamulian, lanjut Dika sembari menunjuk Angel. Walah, udah dekat berarti ya. Di pertigaan nanti kalian belok kiri, belok kanan, dari situ 12 km lagi sampai, kata penjaga warung dengan muka sumiringah. Memang Sendang Kamulian yang terletak di Pantai Ngeliep, Malang, terkenal dengan sumber mata airnya. Di hari-hari tertentu akan banyak peziarah yang datang, entah sekedar mencari syarat dengan mandi di sana atau ritual untuk hal lainnya. Apalagi rumor bahwa Sendang Kamulian dulunya adalah tempat mandi dan bertapanya Dewi Nawang Wulan, keturunan ke-11 dari kerajaan Mataram kuno. Berapa, Pak? Dika bertanya harga satu piring nasi campur dan 2 es teh yang dipesannya sambil mengelus-elus perutnya. 55.000, Mas, jawab penjaga warung ragu. Gendeng ora umum, kok mahal banget, kata Dika kesal, karena dia hanya memesan satu piring nasi campur dan 2 gelas es teh, biasanya hanya 20.000 paling mahal. Angel menyodorkan uang 100 ribuan pada penjual, lalu memandang sinis Dika. Perjalanan dilanjutkan. Sedan mereka sudah sampai berbelok ke kanan di pertigaan. Dari sini tinggal lurus, maka mereka akan sampai di tempat tujuan. Di sisi kiri jalan terlihat portal karcis yang sudah tidak dijaga, menandakan tujuan mereka sudah tidak jauh. Keadaan sedikit gelap menjelang sore. Jalan menurun dan berkelok-kelok memaksa Dika menginjak pedal rem. Mata Dika melirik kaca spion kanan, seakan tak percaya akan apa yang dilihatnya saat ini. Roda bagian belakang mobil meninggalkan garis merah yang memanjang seukuran roda.
Merasa ada yang aneh, Dika menghentikan mobil lalu turun dengan tergesa-gesa. Saat Dika memeriksa roda bagian belakang mobil, garis merah darah itu sudah hilang, seakan tak pernah terjadi. Dia mengucek matanya berkali-kali, dalam ingatannya jelas sekali dia melihat darah yang keluar dari roda belakangnya. Merasa aneh dengan apa yang dilihat, cepat-cepat Dika memasuki mobil dan melanjutkan perjalanannya. Di turunan dan tikungan yang tajam ke kanan, mereka sudah melihat gapura bertuliskan "Selamat datang di Sendang Kamulian". Mobil semakin pelan karena jalan terjal menurun dan hanya bisa dilewati satu mobil saja. Dika memarkirkan sedannya di depan pendopo Sendang. Nafasnya sudah tak beraturan, matanya memandang ke segala penjuru. Yang bisa dilihatnya hanya pepohonan besar di pekatnya malam. Sepi, tak ada satupun penghuni di sini, bahkan sejak tadi tak tampak juru kunci di tempat ini. Pukul 2 dini hari, Pajero hitam milik keluarga Sastrowardoyo sudah memasuki area Sendang Kamulian. Sorot lampunya membangunkan Dika yang terlelap di jok depan. Tanpa berlama-lama, Mbak Sasmita keluar, menyuruh Mbak Wiwit dan Pak Priyatno membopong Fani menuju pendopo di bagian sumber air. Ritual penyembuhan mulai dilakukan. Kembang 7 rupa dan lainnya, bahkan seekor ayam cemani sudah dipersiapkan. Tubuh Fani mulai dimandikan dengan air sumber. Mbak Sasmita terlihat begitu telaten. Gayung demi gayung dialirkan ke tubuh Fani dengan mulutnya terus berkomat-kamit. Sementara Pak Priyatno duduk bersila di tempat persembahan. Di depannya sebilah belati sudah dipersiapkan untuk memotong ayam cemani yang mereka bawa. Semerbak harum dupa dan kemenyan dengan asap yang terus membumbung ke atas, Pak Priyatno mulai menyembelih ayam hitam itu dibantu Mas Suli. Darah yang keluar dari leher ayam mengucur deras ke bawah. Mas Suli sudah menyiapkan mangkuk untuk menampung darah ayam hitam ini. Sementara Dika terlihat gusar, dari tadi dia merubah posisi duduknya. Mas Suli membangunkan Dika yang mulai tertidur. Dik, bangun, sudah selesai. Wes Thomas, sudah dah. Saud Dika menguap lalu mengucek dua bola matanya. Mbak Wiwit mulai sibuk membersihkan sisa-sisa ritual mereka. Dik, ini anak kok malah tidur lagi. Kamu dipanggil ibu di pendopo sebelah, kata Mas Suli sambil menarik Dika yang tampak mengantuk berat. Dika berjalan menyusuri anak tangga lalu melewati sumber. Di sana ada pendopo berdiameter 4x4. Heran seakan takjub tak percaya saat Dika berpapasan dengan Angel yang menuntun Fani di sebelahnya. Entah ritual apa yang mereka lakukan, yang jelas waktu Fani baru sampai di sini dia hanya bisa dipopong. Tapi sekarang gadis kurus itu sudah bisa berjalan meski pandangannya kosong. Dika duduk persis di depan Mbah Sasmita. Mbah Sasmita mulai menceritakan semua kejadian yang dialami keluarganya, termasuk alasan saat ini Dika berada di sini. Fani harus diasingkan terlebih dahulu. Itu yang diucapkan Mbah Sasmita waktu mereka berbicara empat mata di pendopo Sendang Kamulian. Saat ini Dika harus menemani Fani dan Mbak Wiwit. Secara tidak langsung, artinya Dika tidak diperbolehkan meninggalkan pantai Ngeliep selama 3 minggu. Mata Dika memandang sebuah gunung di tengah laut yang terletak di sisi barat pantai Ngeliep. Entah siapa yang pertama kali menamainya menjadi Gunung Kombang. Sepersekian detik Dika memandang rombongan keluarga Sastrowardoyo yang mengantarkan Fani melewati jembatan kayu yang panjang. Tujuan mereka adalah rumah di atas gunung itu. Fani akan menempatinya selama kurang lebih 3 minggu. Dika bergidik ngeri. Tentang rumah yang mereka tuju saat ini bukan rumah sembarangan. Meski Dika tak pernah sekalipun melihat secara langsung rumah itu, tapi rumor kebanyakan orang bilang kalau itu rumah persinggahan Ratu Laut Selatan. Matahari pagi sudah menyingsing. 4 orang yang sedang berjalan beriringan melewati jembatan kayu yang menghubungkan Gunung Kombang dan bibir pantai Ngeliep. Dika tengah tidur pulas di kursi depan warung milik penduduk setempat. Tangan halus Mbak Sasmita membelai pelan kepala Dika. Mbak Sasmita melarang Mas Suli ketika Mas Suli berniat membangunkan Dika. Seketika Dika terbangun, matanya masih berat menandakan bahwa dia masih mengantuk. Dipandanginya satu persatu dari 4 orang di depannya. Angel menyerahkan tas ransel yang berisi semua baju Fani. Ingat Yole, pesan Mbah. Mbah Sasmita mulai berbicara dengan nadanya khas. Dika hanya mengangguk pelan, kusut masam mukanya akibat kelelahan.
membuatnya ingin melanjutkan tidur. Pajero yang dikemudikan Mas Uli sudah berlalu, sementara Dika berjalan memasuki sedan ingin segera tidur. Baru sebentar matanya terpejam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat mobil yang ditumpangi rombongan Basasmita mengalami kecelakaan tunggal, mengakibatkan semua penumpangnya tewas seketika. Dika tersentak kaget dari mimpinya. Pandangannya tertuju pada jalan yang dilewati Basasmita dengan mobilnya. Tapi terlambat. Dika susah payah mengejar mobil yang ditumpangi Basasmita dengan maksud ingin memperingatkan bahwa di depan mereka sedang ada bahaya mengancam nyawa. Tanpa terasa, 5 hari telah berlalu. Begitupun dengan Dika. Kesehariannya hanya mengantarkan makanan dan air untuk Fani dan Mbak Wiwit. Segelas kopi di pagi hari menemani pikirannya. Jauh melayang memikirkan nasib keluarga Sastrowardoyo dan tentu nasib dirinya sendiri yang malang. Kata-kata terakhir Mbak Sasmita masih terngiang di pikirannya. Bagaimana wanita parubaya itu tahu tentang silsilah keluarga, bahkan tentang hari, bulan, dan tahun kelahirannya. Tak luput dari tebakan Mbak Sasmita. Pesan terakhir Mbak Sasmita hanya membuat dadanya semakin terasa sesak. Bagaimana mungkin dirinya yang bukan siapa-siapa ini terseret dalam masalah keluarga terhormat seperti keluarga Sastrowardoyo. Kalau Mbah gak balik ke sini, kamu kudu siap nikah sama Fani setelah sembuhnya Fani dan keluar dari pengasingannya. Dika teringat akan kata-kata Mbah Sasmita malam itu di pendopo Sendang Kamulyan. Hanya dengan cara itulah keturunan keluarga Sastrowardoyo bisa terselamatkan. Karena mencari pemuda berkelahiran Minggu Pon terlalu lama dan Dika lahir pada hari itu. Lahirmu Minggu Pon tole? Mulut Dika terasa terkunci rapat-rapat. Hanya anggukan yang bisa Dika lakukan saat itu. Bahkan saat Mbak Sasmita terkesan memaksanya menikahi Fani, Dika hanya mengangguk kepala. Kemelut di pikirannya semakin membuat beban hidupnya serasa bertambah waktu. Kabar terjadinya tragedi mengenaskan, mobil yang ditumpangi 4 orang mengalami laka lantas di tol. Serasa tidak masuk akal. Padahal 5 hari lalu mereka masih terlihat baik-baik saja. Memang manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan apa yang terbaik semua bagi hambanya. Kopinya dik, lamun naik kesambut setan kapok kowe emangku. Sambut setan kapok kamu nanti. Suara Mak Ju membuyarkan lamunan Dika. Dika menarik nafas panjang lalu menghembuskannya dengan cepat. Iki wis kesambut kok Mbak, Mak, jawab Dika. Tak butuh waktu lama bagi Dika untuk akrab dengan penduduk sekitar. Memang sifat dasar Dika yang mudah bergaul, ditambah lagi keseharian Dika sebagai supir truk. Mak Ju menawari Dika untuk tinggal di rumahnya. Meski ditolak halus oleh Dika, Mak Ju tetap meminjami Dika selimut untuk tidur malam. Berita laka lantas pagi ini di acara Berita Pagi TV membuat Dika enggan bergeser dari duduknya. Apa yang akan dia katakan pada Fani dan Mbak Wiwit nanti? Bagaimana reaksi mereka saat mengetahui meninggalnya Mbak Sasmita, Pak Pri, Mas Uli, dan tentu saja Angel. Meski perkenalan Dika dan Angel begitu cepat, tapi perasaannya pada Angel tak bisa dibohongi atas kekaguman Dika pada kecantikan Angel. Tangan Dika menopang dagunya sambil memainkan kopi yang Mak Jum sediakan, yang sejak Dika bangun tidur sampai saat ini belum juga diminumnya sedikit pun. Alarm di gawainya berbunyi, pertanda Dika harus cepat-cepat mengantar makanan ke tempat Fani dan Mbak Wiwit. Waduh, mati aku. Umpat Dika segera berdiri. Ono apa sedik? Tanya Mak Jum heran melihat tingkah Dika. Lali aku Mak, lupa. Aku harus nganterin makanan sekarang ke atas, jawab Dika kebingungan. Kok repot, bungkusnya dari sini aja loh, kan beres, jawab Mak Jo menanggapi tingkah Dika. Dika mulai menyusuri jembatan kayu penghubung menuju pulau yang disebut Gunung Kombang, dengan menenteng 2 botol air mineral besar serta tas plastik berisi 2 bungkus sarapan untuk Fani dan Mbak Wiwit. Setengah berlari Dika menaiki anak tangga, menyusuri jalanan menuju rumah semi permanen yang menghadap ke arah laut. Maaf Mbak, saya telat. Saya belum sempat belanja. Terpaksa saya bungkusin dari warung Mak Jum, kata Dika sambil ngos-ngosan. Ya wis gak apa-apa kok dik,
jawab Mbak Wiwit sambil mengambil tas plastik dan botol air mineral dari Dika. Kamu ndak mau mampir dulu, Dik? Sekalian lihat Mbak Fani, tanya Mbak Wiwit yang melihat Dika sudah berbalik siap menuruni anak tangga. Gak wis Mbak, aku tunggu di warung Mak Jum aja, jawab Dika. Bentar, jangan turun dulu. Mbak Wiwit menahan Dika agar tidak lekas turun. Dika sudah gusar dengan aroma dupa yang semerbak sejak tadi mengganggu indera penciumannya. Ambil ini, belanjain semua yang ada daftar itu. Nanti malam kamu anterin ke sini ya, kata Mbak Wiwit seraya memberikan tas kecil berisi daftar belanjaan. Malam menjelang, Dika menaiki anak tangga menuju rumah bagian atas di pulau itu. Sesekali dia berhenti karena tangannya pegal membawa barang-barang belanjaan yang dipesan Mbak Wiwit. Mulutnya mulai menggerutu kesal. Mbak Wiwit sudah menunggu Dika. Cahaya lampu senter yang ditaruh di mulut Dika sudah terlihat dari atas. Ngapain senter taruh mulut, Dik? Tanya Mbak Wiwit ketika Dika sudah di depannya. Nafas Dika masih ngos-ngosan menaiki anak tangga dengan barang bawaan di kiri kanannya. Mau taruh mana lagi, Mbak? Tangan kiri kanan sibuk bawa barang sebanyak ini, ujar Dika. Mbak Wiwit hanya tersenyum. Kamu jangan buru-buru turun dulu. Tolong temani Mbak Fani. Dia ada di larungan sekarang, kata Mbak Wiwit. Sekarang banget, Mbak? Tanya Dika bingung. Lah iya, masa malam minggu besok? Jawab Mbak Wiwit sambil mulai memasukkan belanjaan yang Dika bawa dari bawah dengan penuh perjuangan. Oh, Mbak Fani sama siapa di sana, Mbak? Tanya Dika lagi mencekam Mbak Wiwit yang mulai masuk rumah. Sama genderuwo. Ya sendirian lah. Sana. Wah, gak lucu, Mbak, sungut Dika. Bayangan pocong terbalik di rumah keluarga Seterwardoyo saja belum hilang sampai sekarang. Mau ditambah genderuwo segala. Dika mulai menuruni anak tangga, menyusuri jalan setapak berplesterkan semen, lalu berbelok ke kiri menuju tempat yang disebut larungan, tempat di mana orang membuang sesaji atau hajat. Dika memainkan senternya ke segala penjuru arah. Ketika sampai di tempat larungan, tempat itu persis di samping tebing pulau, dengan hanya berdinding tembok setinggi lutut orang dewasa. Dari pinggir tembok sudah bisa melihat gerangnya ombak lautan. Bahkan suara ombak yang menerjang karang, hamparan batu karang di bawah sangat jelas terlihat. Apalagi saat air laut surut. Beda lagi ceritanya saat air laut sedang pasang, maka yang terlihat hanya ombak besar setinggi 2 meter. Dika menghampiri Fani yang duduk di samping perapian. Matanya takjub melihat perubahan Fani. Badannya sudah tak sekurus ketika mereka pertama kali bertemu. Sekarang lebih berisi dan terlihat sehat. Bau nanah dan darah sudah berganti dengan bau parfum khas perempuan kekinian. Terlihat lesung di kedua pipi Fani yang tersenyum ketika melihat Dika berjalan mendekatinya. Meski samar dan hanya diterangi cahaya bulan dan taburan bintang di langit. Senyuman Fani seakan terasa tiada beban. Fani bangkit, berdiri dan menyambut Dika. Maaf ya mas, sudah banyak ngerepotin, kata Fani sambil tersenyum manis ketika Dika sudah berdiri di dekatnya. Dika hanya diam. Kalau kemarin Fani yang berdarah-darah, maka saat ini Dika yang harus berdarah, meski darah hanya keluar dari hidungnya. Wahyu meneh, lirih Dika tanpa sadar saat melihat Fani dari dekat. Apa mas? Tanya Fani mencoba memperjelas apa yang diucapkan Dika tadi. Enggak kok mbak, kata Dika menepis karena malu. Nenek saya tentu udah banyak cerita tentang apa yang kami hadapi ya, kata Fani kemudian. Mereka udah pergi nyusul orang tua aku ya, lanjut Fani. Suaranya begitu dalam seakan menahan beban kepedihan yang saat ini ia hadapi dengan sendirian. Dika sedikit kaget dengan kata-kata Fani barusan. Apakah sebenarnya Fani sudah tahu kalau keluarganya sudah berpulang kepada Sang Pencipta? Saya juga bingung harus mulai dari mana, Mbak. Yang saya tahu semua begitu rumit dan terlalu cepat, sehingga saya sendiri gak ngerti dengan apa yang saat ini terjadi. Yang saya tahu, kita sebagai makhluk ciptaannya sudah punya takdir masing-masing. Cepat atau lambat, kita juga akan menyusul mereka, kata Dika yang kehabisan kata-kata. Aku sebenarnya sangat sedih. Sendiri nenek terlalu lama menderita untuk orang seusianya, sementara Mbak Angel
Mungkin ini jalan Tuhan yang lebih sayang padanya. Seandainya dia hidup, seumur hidupnya akan sengsara menanggung beban yang teramat berat oleh permusuhan di dunia bisnis yang sudah dimulai di keluarga Sastrowardoyo. Perkataan Fani hanya membuat Dika semakin merasa bersalah. Seandainya saat itu Dika bisa memperingatkan mereka, mungkin kejadian naas itu tak akan terjadi dan Fani tak akan sendirian saat ini. Terasa tak adil bagi Dika jika harus melihat gadis seusianya Fani harus kehilangan seluruh anggota keluarganya, menyisakan dirinya seorang diri. Meski Fani terlihat sedang berdamai dengan takdirnya, bagaimanapun dia hanya seorang gadis yang usianya baru menginjak 20 tahunan. Mas Dika sendiri gimana kesehariannya di sini? Tanya Fani dengan wajah tersenyum, melihat Dika yang duduk di sampingnya. Yo biasa aja mbak. Saya tidur kalau malam, pagi cuci mata, syukur-syukur bisa cuci mata sambil melihat para gadis yang wisata sekitar sini. Jawab Dika sambil tertawa. Mas Dika mau nemenin aku minum kopi sebentar? Tanya Fani dengan penuh harap. Boleh, tapi saya kalau ngopi di warung bawah sana, di warung Mak Jum. Jawab Dika. Gak usah terlalu formal mas, pakai aku kamu aja, jangan saya, gak enak, kata Fani, lalu berdiri. Dua insan berbeda jenis itu berjalan menyusuri jembatan kayu menuju warung Mak Jum. Mak Jum menyodorkan 2 gelas kopi kepada Dika dan Fani. Mak Jum menatap heran pada Fani. Kulit kuning langsatnya beserta senyuman Fani terlihat sangat menawan. Wah, bocah kok ayu tenan toh. Jadi Dika naik turun itu demi kamu ya? Kata Mak Jum yang sudah tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Injem, Mbok. Jawab Fani tersenyum, membuat lesung pipinya semakin terlihat manis sambil meniup gelas yang berisi kopi di tangannya. Duh, Jan. Hayu tenan. Terus, sebenarnya kamu ini siapanya toh, Dik? Tanya Mak Jum yang semakin penasaran. Mak. Ucap Dika sedikit malu, memberi kode agar Mak Jum berhenti bertanya yang aneh-aneh. Saya itu calon istrinya Mas Dika, Mak. Jawab Fani dengan mantap. Seketika Mak Jum terbelalak kaget, lalu melemparkan pandangan dari memandang Dika lalu menoleh ke arah Fani. Begitu terus sampai Dika merasa kesal dengan kelakuan Mak Jum. Dik, kamu apa anak orang? Kok mau gitu loh sama kamu? Tanya Mak Jum. Udah tua jangan kepo Mak. Dika mulai bersungut-sungut. Mak Raro Jawa nih, gak tahu ceritanya. Yang penting undangan pernikahan kalian harus sampai di sini ya, kata Mak Jum sambil tertawa, diikuti Fani yang mulai ikut tertawa. Hanya Dika yang nampak malu-malu. Malam semakin larut. Dika mengantar Fani menuju tempatnya beristirahat. Ketika Fani mulai menggosok kedua lengannya karena angin malam yang mulai kencang membuatnya kedinginan. Sebagai laki-laki, Dika memang kurang pekah, tapi beda cerita saat ini. Dika nampak mencopot jaketnya lalu memakaikannya pada Fani. Makasih mas, kata Fani pelan sambil tersenyum yang hanya dibalas anggukan pelan oleh Dika. Yang tadi bilang cantik waktu di larangan juga, terima kasih. Lanjut Fani lalu berjalan sedikit cepat mendahului Dika. Sementara Dika masih malu-malu sambil menggosok tengkuknya. Malam semakin larut, hanya suara deburan ombak yang terdengar. Sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa. Dika mulai terusik dengan suara itu. Siapa yang main alat musik Jawa zaman dulu sih nih? Pikirnya. Semakin lama semakin jelas suara gamelan dengan sesekali diiringi suara gong. Mata Dika mulai mencari sumber suara gamelan itu berasal. Matanya tertuju ke arah langit di daerah selatan. Cahaya hijau berkelap-kelip yang semakin lama semakin mendekat. Berkali-kali Dika mengucek matanya. Semakin jelas pula cahaya itu. Lama-kelamaan berubah menjadi kereta kencana yang ditalik oleh 6 ekor kuda. Apalagi saat ringkikan salah satu kuda begitu nyaring. Semuanya begitu jelas dengan apa yang Dika lihat. Ringkikan kuda malam itu begitu nyaring. Pelan tapi pasti sayup-sayup suara alunan gamelan masih berbunyi. Siapa yang sedang melakukan pernikahan di malam hari begini? Pikir Dika. Kereta kuda dari arah selatan itu berhenti tepat di samping pulau kecil. Dari arah belakang terlihat begitu banyak orang berbaris dengan setengah berlari, mirip orang yang sedang melaksanakan konvoi 17 Agustus.
Suasana begitu hening. Angin yang tadinya sangat kencang diiringi dentuman suara ombak yang menabrak karang tiada henti menjadi sangat sunyi ketika kedatangan rombongan keraton itu datang. Seakan bisa menebak siapa sebenarnya yang menaiki kereta kencana beserta puluhan orang yang mengikutinya, nyali Dika semakin ciut. Otot dan tulangnya seakan melemas. Itu dia part 2 dari Balung Kukang telah selesai. Kita lanjutkan di part ketiga, cerita dari @dev4horror. Sekali lagi buat yang mau baca sendiri, link threadnya ada di deskripsi di bawah. Silakan kalian baca sendiri atau cari thread dari Deva Horror yang lainnya. Oke, silakan kalian tunggu part ketiganya dari cerita ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa berlangganan baik yang dengerin di Spotify maupun di YouTube. Jangan lupa like, kasih komentar kalian yang positif. Kalau yang punya Anchor, yang udah download Anchor, ANCHR juga boleh kalian favoritkan di situ. Kalian message aku di situ juga boleh. Kalian kasih voice note aku juga boleh. Silakan bebas. Dan ya, share di story, di Instagram, di tweet, di WhatsApp, grup WhatsApp keluarga bebas. Karena dengan cara itu membuat podcast bagi horor semakin bisa didengarkan oleh banyak orang dan mendapat asupan dosis horor yang sama. Aku Arga, selamat malam dan selamat istirahat.